ini, sahabat Asa TV dimanapun Anda berada, dalam satu program Ramadan di Rumah Asa. Senang sekali saya Agus Al-Muhajir hadir kembali menemani sahabat Asa dimanapun berada, yang kembali di sore hari ini kita akan menggali hasanah keilmuan yang mengisi waktu-waktu kita ketika kita menikmati bulan Ramadan di rumah kita masing-masing. Dan untuk itu, sahabat Asa dimanapun Anda berada, kita akan bisa bersama-sama nanti hingga jelang jam 17.30 waktu Indonesia Barat, yang untuk itu insya Allah kesempatan sore hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung bersama, yaitu Ustadz Nanang Mubarak. Di mana satu topik yang akan kita angkat kali ini adalah beginning with the surga vision. Bagaimana semuanya berawal dari sebuah visi, yang visinya ini jauh lebih ke menembus, bukan hanya sekedar visi dunia, tapi bagaimana visi akhirat, dan visi akhiratnya pun adalah jelas, yaitu masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin juga sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pesan kepada para sahabat pada saat itu, yaitu tentang doa. Yang menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pesan, jika engkau memohon kepada Allah tentang surga, maka mohonlah surga yang namanya surga Firdaus. Tentu ini bicara tentang kualitas hidup, bagaimana sebuah pandangan yang langsung menuju kepada sebuah kualitas kehidupan akhirat. Seiring dengan dosa kita, seiring dengan doa kita, di mana doa kita pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan di dunia, kami memohon kepadamu kebaikan di akhirat, dan ketika kita bicara tentang kebaikan di akhirat ini, tentunya juga kita berbicara tentang surga yang dijanjikan. Dan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surga yang paling tinggi. Kita diajarkan untuk menggapai surga yang paling tinggi. Ini juga seiring mungkin atau sejalan dengan sebuah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kehidupan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini bicara tentang kualitas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita ini bisa menjawabnya dengan sebuah jawaban yang baik, yaitu berupa amal-amal yang paling baik. Baik, sahabat Asa TV dimanapun Anda berada, kita masih menantikan Ustaz Nanang Mubarak untuk bisa bersama dengan kita. Dan nanti Anda bisa bergabung, sahabat Asa TV, seperti biasa. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan Anda bisa bertanya melalui kolom komentar. Anda bisa sampaikan di kolom komentar Anda, dan sehingga nanti bisa tersampaikan kepada narasumber kita yang sudah hadir bersama dengan kita, Ustaz Nanang Mubarak. Alhamdulillah, kita langsung saja sapa beliau yang sudah bergabung bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Agus? Alhamdulillah, sehat walafiat, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Karena waktu kita sangat terbatas sekali, untuk satu awal, kita akan persilakan Ustaz untuk menyampaikan satu materi awal. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala alaina as-sakinata fi qulubina walhamdulillahilladzi unzila alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat Asa TV rahimakumullah dimanapun berada, soimin soimat, mudah-mudahan kita semua pada kesempatan sore ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, seraya sambil menunggu saat-saatnya berbuka puasa di hari kelima ini, mari senantiasa kita menambah iman, menguatkan iman, membersihkan hati, kemudian juga menambah ilmu agar perhiasan kehidupan kita berupa akhlak dan juga adabul Islam semakin baik, semakin sempurna, mudah-mudahan amin Allahumma amin.
sahabat Asa TV rahimakumullah. Di hari pertama saya telah menyampaikan sebuah materi puasa becoming the employee of Allah. Secara singkat saya review bahwa becoming atau siapakah the employee of Allah itu. The employee of Allah itu adalah merupakan seseorang yang memiliki derajat mutu tertinggi. Yang memiliki derajat mutu tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan semulia-mulianya orang. The employee of Allah ini merupakan the ultimate quality of human being yang dalam Al-Quran disebut dengan al-muttaqin. Al-muttaqin ini merupakan setinggi-tingginya derajat hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semulia-mulianya orang. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah, suatu ketika pernah datang seseorang kepada Rasulullah SAW, kemudian ia bertanya tentang, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, akramuhum atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, puasa ini adalah kemarin sudah disampaikan bahwa ada input, proses, dan outputnya, bahkan sampai ke outcome-nya. Inputnya adalah iman, ya ayyuhalladzina amanu, ada prosesnya itu puasa, dan la'allakum tattaqun merupakan outputnya. Nah, outputnya ini adalah the employee of Allah, atau menjadikan the employee of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan materi ini materi menggunakan PowerPoint agar kita bisa bisa memahami secara runut dengan waktu yang singkat ini. Dimohon untuk moderator untuk bisa membuka agar saya bisa sharing materinya. Ya, silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, di materi ini biar nanti saya bisa runut secara singkat karena waktu durasi yang tidak memungkinkan. Karenanya saya izinkan untuk menyampaikan materi ini berbasis PowerPoint. Nah, tema pada kali ini adalah lanjutan dari puasa becoming the employee of Allah. The employee of Allah, dia memiliki visi yang jelas, memiliki misi yang jelas. Dan uniknya bagi kita orang beriman, bagi kita yang beragama, antara visi misi ini sudah dibuatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menjalaninya, Masya Allah. Menurut pemahaman kami atau saya pribadi yang saya tuliskan di buku Kantorku Surgaku. Nah, antara visi dan misi ini bedanya demikian. Visi itu adalah dia datang dari hamba menuju Allah. Datang dari bumi, kita langitkan. Datang dari bawah menuju ke atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datangnya dari hamba kepada Allah. Itu adalah visi. Sebuah harapan, sebuah asa. Sebagaimana nama TV kita adalah asa. Ada asa, ada harapan. Dilangitkan atau melangitkan kehendak-kehendak bumi agar diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu visi. Sedangkan misi sebaliknya ternyata. Misi ini yang membuat Allah. Misi yang membuat adalah yang menciptakan. Dia yang paling berhak untuk menentukan misi. Karenanya bedanya dengan visi adalah jika visi itu adalah melangitkan kehendak hamba kepada Allah, sedangkan misi adalah sebaliknya. Membumikan kehendak langit agar kita kerjakan. Membumikan atau mewujudkan kehendak-kehendak Allah, kehendak-kehendak langit untuk dilaksanakan oleh kita yang ada di bumi ini. Jadi, jika
Jika visi datang dari bawah ke langit, sedangkan misi datang dari langit ke bawah ke bumi. Jika visi datang dari manusia kepada Allah, sedangkan misi datangnya dari Allah untuk dilaksanakan oleh hamba. Hubungan relasinya adalah ketika seseorang menjalankan sebuah misi, maka visinya otomatis terwujud. Namun, jangan harap visi kita terwujud manakala misinya tidak dilaksanakan. Sekali lagi, jangan harap misi diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak menuntaskan misi. Jika begitu, tugas kita sesungguhnya selama hidup ini adalah untuk menuntaskan sebuah misi yang Allah telah tetapkan selama kita hidup. Jika misi yang Allah telah berikan kepada kita dituntas kita laksanakan, maka otomatis visi itu terwujud. Nah, karenanya sahabat asa rahimani rahimakumullah, ketika kita ngotot ingin mencapai sebuah visi, maka misinya dulu yang harus dilaksanakan. Ada 4 misi yang harus kita laksanakan. Nah, tema ini atau materi ini kita sampaikan nanti di pekan berikutnya. Fokus kita sekarang adalah bagaimana kita memulai dengan sebuah visi yang dalam judulnya visinya sudah jelas, yaitu visi sorga. Sesungguhnya bagi orang beriman visinya sangat jelas, dia fokus. Nah, agar kita bisa memahami tentang urgensi sebuah visi, izinkan saya bercerita sebuah cerita tentang seseorang yang hendak pergi ke Yogyakarta. Sebut saja si A, dia telah menentukan sebuah tempat destinasi pergi yang namanya Jogja. Kemudian untuk menuju Jogja, dia telah menentukan kendaraannya. Sebut saja kereta. Alkisah, ketika hari sudah ditentukan, maka dia menyiapkan diri dengan berbagai persiapan, berbagai perbekalan. Dia siapin salin, dia siapin bekal-bekal yang lainnya, kemudian dia pamit kepada keluarganya, kepada istri, kepada anak-anaknya untuk pergi menuju Jogja yang telah ditentukan. Kemudian setelah pamit, ia berangkatlah ke sebuah tempat namanya halte bis. Sesampainya di pinggir jalan di halte bis, dia lalu menunggu dengan setia bis yang akan menghantarkan jurusan dari tempat ia tinggal di halte itu menuju ke Gambir. Nah, uniknya di sini ketika ia lagi menunggui bis yang akan menghantarkan ke stasiun Gambir, di sana ternyata ada bis yang lalu lalang. Bis-bisnya banyak, beraneka ragam merek, beraneka ragam besar atau kecilnya. Tapi si fulan ini tetap saja dia nungguin dengan setia. Dia tidak tergoda. Biarkan saja bis itu berlalu, bahkan ada angkot, ada yang lainnya. Biarkan. Dia menunggui satu bis yang akan menghantarkannya ke Gambir. Singkat cerita, bis yang ditunggu-tunggu itu datang. Dan akhirnya dia naik dengan tenang. Kemudian ia berangkat bersama bis tersebut. Nah, antara tempat nunggu bis dan Gambir ternyata ada halte-halte berikutnya. Namun anehnya si fulan ini dia tidak tergoda. Tetap saja dia duduk dengan tenang. Ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Tetap saja dia standby setia. Dan pada akhirnya dia punya keyakinan bis tersebut akan menghantarkannya ke Gambir. Dan betullah bis itu akhirnya sampai di stasiun Gambir. Lalu turunlah ia dari bis, dia lalu menuju ke tempat pintu masuk, kemudian dia masuk ke counter check-in sambil memberitahu tiket boarding ke petugas, dia masuklah ke lantai 2 tempat boarding atau tempat menunggu kereta api akan menghantarkannya ke Jogja.
Ketika dalam perjalanan ada seorang sahabat karibnya datang. Masya Allah, dia bertanya, bersapa, tanya kabar, ada kerinduan yang sangat. Lalu si sahabat karib ini ngajak ia, mau kemana? Mau ke Jogja. Jam berapa? Jam 8. Kan sekarang baru jam 7. Masih ada waktu 1 jam. Yuk kita jalan-jalan yuk. Tuh. Kan kita kelihatan tuh ada Monas yang sangat indah. Sudah dirapikan oleh gubernur. Sangat luar biasa. Sekarang tertata, rapi, tamannya bagus-bagus. Dan ada jajanan-jajanan khas tradisional Betawi. Yuk kita mampir dulu sarapan. Uniknya lagi, si fulan ini tetap tidak tergoda. Tidak terkecoh. Walaupun Monas itu begitu indah, jajanan itu juga banyak yang murah untuk bisa sarapan, tetap saja si fulan ini tidak mau terkecoh dan tergoda. Dia akhirnya tetap naik ke ruang tunggu dan akhirnya dia sampai jam 7 tepat di ruang tunggu walaupun kereta yang akan memberangkatkannya jam 8 tepat. Nah, selama 1 jam dia nunggu. Ada begitu banyak kereta yang mampir di Gambir tersebut. Sebut saja ada kereta Sembrani. Juga ada kereta Argo Bromo Anggrek. Kemudian ada kereta Argo Mulia. Ada kereta Argo Parahyangan. Hilir mudik kereta berdatangan bergantian. Tetap saja ternyata si fulan ini dia tidak terkecoh. Dia tetap saja fokus nungguin kereta yang akan menghantarkannya ke Yogyakarta. Masya Allah. Sahabat Asa TV dimanapun berada, apa pelajaran dari cerita singkat tadi? Bahwasanya seseorang yang telah menetapkan tujuan akhirnya, maka dia akan memiliki fokus konsentrasi untuk menghalau berbagai godaan, propaganda yang akan mengecoh kepada tujuan akhirnya. Karenanya tagline kita yang saya sampaikan adalah start with the akhir atau dimulai dari akhir. Karena akhir menentukan awal. Akhir itu menentukan bagaimana caranya kita hidup hari ini. Akhir dalam bahasa Arab juga bisa disebut dengan akhirat. Ujung, finish, finalnya. The ultimate destination. The ultimate goal. The ultimate target. The ultimate goal. Maka seseorang jika sudah jelas menentukan akhir atau kondisi akhirnya, maka akan membentuk situasi, sikap, perilaku, tindakan, amal, bahkan kerja hari ini. Karena hari ini menentukan untuk bisa mewujudkan visinya. Karenanya visi selalu ada di ujung, di akhir. Saya sampaikan sekali lagi, mulailah dari akhir. Karena akhir menentukan awal. Jika hamba orang beriman sudah jelas bahwa akhir yang dicapainya adalah sorga, maka mestinya hidupnya hari ini dibingkai dengan sikap sorgawi. Dibingkai dengan perilaku sorgawi, dibingkai dengan sifat-sifat sorgawi, dibingkai dengan perhiasan sorgawi. Itulah makna mulai dari akhir, karena akhir menentukan awal. Agar kita lebih bisa memahami tentang visi sorga ini, mari kita pelajari beberapa ayat-ayat cinta Allah yang masih Allah abadikan dalam Quran, juga melalui sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita pelajari dengan hati yang bersih, dengan penuh keimanan, sambutlah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misi atau visi datang dari hamba kepada Allah, tapi Allah sudah menggarisbawahi agar manusia juga terarahkan hidupnya. Salah satunya di dalam surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Mari kita simak, mari kita renungkan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i
ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mohon maaf sahabat Asa, di layar ada yang kepotong, fadkhuli jannatinya kepotong. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai hambaku yang memiliki jiwa yang tenang. Banyak ahli tafsir yang menafsirkan tentang ayat ini. Sahabat Abdullah ibnu Abbas menafsirkan bahwa kenapa yang dipanggil jiwa yang tenang? Karena dia merasa tenang terhadap janji-janji yang telah Allah siapkan, yang telah Allah sampaikan. Dan ia yakin bahwa janji Allah itu maha benar dan akan ditunaikan. Apa janji Allah? Janji Allah itu tentang balasan. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karenanya orang yang beriman selalu memiliki hati dan jiwa yang tenang. Karena ia meyakini janji Allah pasti benar dan janji Allah pasti akan ditepati kepada hambanya. Termasuk ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wahai manusia. Wahai hambaku yang memiliki jiwa. Yang memiliki hati yang tenang. Masya Allah. Di dalam tafsir yang lain Al-Qurtubi menyampaikan bahwa hanya orang yang berimanlah yang memiliki jiwa yang tenang. Hanya dengan keimanan hati kita menjadi tenang. Karenanya orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, orang yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan, bahkan pelanggaran, hatinya tidak tenang. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dosa itu adalah yang membuat hati dan jiwa tidak tenang dan dia takut ketahuan sama orang ketika melakukannya. Dosa membuat hati tidak tenang. Dosa membuat jiwa tidak tenang. Karenanya dosa dan maksiat membuat hamba jauh dari Rabb sang pencipta dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah firmankan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karenanya Allah panggil dengan penuh kelembutan hambanya. Wahai hambaku yang dengan dosa engkau jauh dariku. Wahai hambaku yang dengan maksiat engkau menjauh dariku. Karenanya irji'i. Kembali kepada Rabb. Kembali kepada Tuhanmu. Kembali. Dalam ayat yang lain Allah firmankan. Ya ayyuhalladzina amanu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, segera mendekat kepadaku, segera bertobat kepadaku. Bukankah selama ini ketika engkau lalai jauh dariku? Bukankah selama ini engkau berdosa menjauh dariku? Bukankah engkau selama ini melupakanku? Karenanya aku buka kelapangan kedua tanganku. Masih terbuka pintu taubatmu. Kembali kepadaku. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang tenang. Dengan hati yang lapang. Dengan jiwa yang puas. Dan Allah meridhoimu. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau, bergabunglah engkau, merapat dengan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati. Dan masuklah engkau ke dalam sorgaku. Masya Allah. Di ujung ayatnya Allah sampaikan supaya kita masuk ke dalam sorga. Diawali dengan
panggilan ya ayyatuha harfun nida, panggilan untuk orang yang dekat maupun yang jauh, panggilan bagi orang yang imannya kuat maupun yang sedikit, yang kecil. Walaupun panggilan kepada orang yang imannya itu adalah sedikit maupun kepada orang imannya sangat kuat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kata Allah, wadukhuli jannati, tujuan akhir hidupmu adalah masuklah ke dalam sorgaku. Inilah visi sorga yang Allah telah gariskan dalam Quran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari nomor hadis 2790 dan dari Ibnu Hibban nomor hadis 4611 dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, di surga itu terdapat 100 tingkatan. Allah menyediakan untuk para mujahid, orang yang sungguh-sungguh bermujahadah, ingin mendapatkan sorga, berjuang di atas jalannya. Yang sorga itu jaraknya, di antara sorga itu jaraknya itu antara langit dan bumi. Sangat tinggi, sangat jauh, sangat luas sekali. Karena itu kata Rasul, jika kalian bermohon kepada Allah, maksudnya jika kalian memiliki visi, goal setting, target, memiliki visi, maka milikilah misi atau mintalah kepada Allah misi tentang sorga Firdaus. Karena Rasulullah mengatakan sorga Firdaus itulah sorga paling tinggi, sorga paling tengah, paling mulia, paling tinggi, paling bercahaya. Kenapa? Karena ternyata Firdaus itu sangat amat dekat dengan Arsyir Rahman, dengan Arsyistawa, Arsyir Rahman, dan darinya sumber sungai-sungai itu mengalir. Lagi-lagi Rasulullah SAW mengharapkan kepada kita agar meminta doa. Di sini saya maknai dengan visi, agar kita punya visi sorga dan jangan tanggung-tanggung. Sorganya itu yang tertinggi, namanya Firdaus. Sahabat Asa TV rahimani rahimakumullah, sudah firman Allah dan juga sabda Rasulullah SAW ini sudah kita fahami bersama-sama. Mari kita fahami ayat-ayat cinta Allah dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat ke-185. Berbicara masalah visi, Allah berbicara masalah kesuksesan. Seseorang yang sukses oleh banyak orang mungkin sering dijustifikasi atau sering dinobatkan bahwa ia ketika memiliki umpamanya sesuatu yang nampak di permukaan. Sebut saja 5 tak. Banyak orang menyebutkan bahwa sukses itu kalau memiliki 5 tak. Ada tahta, kekuasaan, jabatan. Yang kedua ada harta. Yang ketiga pasangan. Kalau laki-laki mungkin wanita. Kalau wanita mungkin perjaka. Berikutnya adalah bisa melampiaskan, menyalurkan selera cinta. Dan nomor kelima adalah dia bisa terkenal, bisa populer di berita-berita, walau hanya sekedar pencitraan. Ini menurut manusia. Sah-sah saja sahabat Asa TV dimanapun berada. Jika kita mendefinisikan sukses dengan kepemilikan, harta, tahta, wanita, cinta, dan juga terkenal di berita. Namun, melalui firman Allah ini, yuk kita pelajari. Apa makna sukses yang hakiki, yang sejati, di ultimate success menurut Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, mungkin selama ini kita bisa sering membaca buku-buku motivasi, sering ikut pelatihan, training, coaching, seminar, workshop, atau apapun kajian-kajian, sering kita mendengar kata sukses. Lalu apa sukses menurut Allah? Menurut hemat Al-Fakir, Kang Nanang MS, jika ada sukses menurut manusia dan sukses menurut Allah, maka yakinlah sukses menurut Allah itu pasti benar. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya
sebenar-benarnya perkataan itu adalah perkataan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan balasan manusia nanti di akhirat atas apa yang diperbuatnya di dunia ini. Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam sorga, maka dialah orang sebenar-benarnya meraih kesuksesan, kejayaan, keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya janganlah engkau terjebak dengan kenikmatan dunia yang memberdayakan atau yang ibarat fata morgana. Sahabat Asa TV rahimakumullah, di ayat ini kalau boleh kita melihat ada 4 fakroh. Yang pertama adalah kematian, berbicara kematian. Yang kedua bicara pembalasan di akhirat. Yang ketiga bicara tentang sorga dan neraka. Yang keempat berbicara masalah kehidupan dunia yang menipu. Masya Allah, ini logikanya logika terbalik menurut manusia. Bukan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logika manusia mungkin berbicara yang pertama adalah tentang dunia, hidup di dunia dulu, baru mati, baru balasan, baru surga dan neraka. Tapi tidak menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati dulu dibahas, baru balasan di hari kiamat, baru surga neraka, dan di akhir ditutup dengan kehidupan dunia. Apa maksudnya? Para ulama ahli tafsir menyebutkan kepada kita, dan kita bisa mempelajari, memahaminya dari perkataan ulama tersebut. Kenapa dunia diakhirkan, dibahas oleh Allah. Dan kenapa kematian, kemudian balasan hari kiamat, surga neraka didahulukan? Ya, karena sesungguhnya banyak manusia yang melupakan akhirat. Banyak manusia yang melupakan kematian. Banyak manusia yang melupakan surga dan neraka. Saking sibuknya banyak orang yang melalaikan kematian. Saking sibuknya banyak orang yang melupakan pertanggungjawaban dan balasan di hari kiamat. Saking sibuknya mencapai target-target perusahaan, target bisnis, dan menyelesaikan masalah-masalah hidupnya sampai melupakan surga dan neraka. Karenanya kata para ulama, jika engkau ingin dimasukkan ke dalam sorga dan diselamatkan dari api neraka, janganlah terjebak dengan kenikmatan dunia yang menipu. Atau dalam bahasa yang lain, banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka dan dijauhkan dari sorga karena tertipu oleh kenikmatan atau kesuksesan dunia. Sahabat Asa TV rahimani rahimakumullah dimanapun berada, berbicara masalah ayat ini, kita tidak sedang mengharamkan dunia, tidak mengharamkan harta, tidak mengharamkan tahta, tidak mengharamkan pasangan-pasangan hidup baik wanita atau perjaka yang penting sah halal dengan ijab qabul, tidak mengharamkan kita menyalurkan selera cinta selama masih dalam kebaikan-kebaikan, dan tidak mengharamkan tentang keterkenalan atau populer di berita-berita. Allah dan Islam tidak mengharamkan, sekali lagi, tidak melarang. Justru dengan ayat ini Allah ingin memberikan prinsipnya, Allah ingin memberikan kaidahnya, bahwa silahkan engkau kaya, silahkan engkau punya jabatan kekuasaan yang tinggi. Silahkan engkau menikah dengan wanita pujian hatimu atau perjaka yang engkau idamkan.
silahkan engkau menyalurkan selera cintamu, pergi ke mana, ke luar negeri, jalan-jalan, atau ingin beli buku, ingin jalan-jalan, ingin beli mobil, ingin beli rumah, ingin beli punya aset, punya investasi, silahkan, kata Allah. Ingin terkenal populer sekalipun, silahkan. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah, kemudian juga ada Hanzalah bin Amir, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada juga adalah Ubadillah ibnu Al-Jarrah, ada sahabat-sahabat yang lain. Bukankah mereka terkenal? Bahkan diabadikan namanya. Sampai sekarang dipelajari. Para nabi dari nabi pertama sampai nabi terakhir terkenal, populer. Allah tidak melarangnya. Silahkan. Yang paling penting kaidahnya kata Allah, ketika engkau kaya banyak harta, berlimpah harta, maka jadikanlah harta tersebut mampu menyelamatkanmu dari api neraka dan mampu memasukkanmu ke dalam sorga. Silahkan engkau punya jabatan tinggi. Setinggi-tingginya silahkan. Punya gelar yang tinggi, punya kekuasaan yang tinggi, punya karir kedudukan yang tinggi, punya jabatan kepemimpinan yang tinggi, silahkan. Allah tidak melarang, Al-Quran tidak melarang. Namun kaidahnya melalui ayat ini, ketika engkau punya jabatan yang tinggi, ketika engkau punya kekuasaan, punya jabatan, punya karir, punya kuasa, maka pastikanlah kekuasaanmu, jabatanmu, kepemimpinanmu mampu menyelamatkan dirimu, keluargamu, masyarakat, warga, dan juga semua karyawan, buruh di kantormu selamat dari api neraka dan dimasukin ke dalam surga. Masya Allah, ketika hamba Allah, the employee of Allah, ini punya visi surga, Masya Allah. Maka dia ketika berkuasa, maka dia akan memiliki atau membuat kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan yang akan memudahkan masyarakat untuk belajar, untuk beribadah. Dan tidak ada kebijakan yang membuat sebagian umat merasa terpasung, terprovokasi, terintimidasi, terpersekusi, terkriminalisasi dengan kebijakan-kebijakannya. Justru ketika dia berkuasa, ketika memiliki visi surgawi, Masya Allah, dia akan membuat kebijakan yang kebijakan itu memudahkan seseorang untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah, untuk toleransi, dan lain sebagainya. Masya Allah, ketika Anda sebagai direktur, sebagai owner, atau sebagai manajer, atau sebagai board of director, BOD, maka jika visinya surgawi, Anda pasti akan membuat kebijakan yang membuat para karyawan itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ketika Anda terkenal di berita-berita, maka pastikan keterkenalan itu, siapapun Anda, baik artis atau influencer atau ambasador di sebuah produk, atau mungkin juga karena banyak followernya, banyak pengikutnya, banyak viewernya, maka pastikan keterkenalan Anda itu dibingkai dengan visi surgawi yang akan memasukkan engkau ke dalam surga dan menjauhkan engkau dari api neraka. Inilah kekuatan visi surgawi akan merubah perilaku, sikap, perbuatan seseorang hari ini. Akan merubah mindsetnya, akan merubah sifat, sikap, perkataan, perbuatannya, akan merubah rencana-rencana, target-target, dan juga kebijakan-kebijakan hidupnya. Sungguh indah visi surgawi ini akan menjadikan hidup seseorang bermanfaat selama ia masih hidup. Sahabat surgawi rahimakumullah, sebelum diskusi, izinkan saya menutup dengan good news dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedakan, kalau menurut manusia, good news is bad news, atau bad news is good news. Berita buruk merupakan berita bagus. Itu kaidah yang bukan rahasia lagi di insan media. Tetapi bagi Allah, good news-nya adalah merupakan berita bagus.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan selanjutnya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal, dan bukan hanya amal tapi salihat. Amal yang berkualitas. Di hari pertama kita sudah membahas tentang makna salih. Maknanya baik dan benar. Baik itu adalah menghasilkan manfaat dan maslahat dan menghilangkan kerusakan. Menghilangkan kerusakan-kerusakan, menghadirkan maslahat dan manfaat. Itu adalah baik. Tapi tidak cukup hanya baik, juga harus benar. Benar di sini maknanya adalah yang pertama sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri di antara kita. Juga baiknya, benarnya adalah dengan mengikuti syarat-syarat sah diterimanya amal, yakni salah satunya adalah al-ikhlas. Karenanya wa'amilus salihat adalah bekerja dengan pekerjaan berkualitas. Dan itu bukti dari keimanan seorang. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannat. Bagi mereka adalah sorga. Lagi-lagi Allah mengingatkan kepada kita tentang sorga. Sahabat Asa TV rahimakumullah, coba diamati di Quran surat Al-Baqarah ayat 25 tersebut. Mohon diamati. Di sini ada kata-kata jannatin. Tidak menggunakan kata jannatun. Di sini menggunakan kata jama, plural, bukan singular. Bukan jannatun, tapi jannat. Maknanya kata para ulama ahli tafsir bahwa sorga yang Allah siapkan bagi manusia itu adalah sorganya tidak tunggal, tidak satu, tapi sangat amat banyak tingkatannya, banyak pintunya, banyak derajatnya. Masya Allah. Kenapa sorga yang Allah siapkan itu banyak? Lihat di ayat sebelumnya. Coba dilihat, diamati. Di sini Allah menggunakan kata wa'amilus salihat. Masya Allah. Kenapa? Allah juga menggunakan kalimat sebelum kata sorga yang banyak itu adalah dengan amal-amal perbuatan yang banyak. Karena sesungguhnya manusia itu potensinya berbeda, kemampuannya berbeda, kompetensinya berbeda, dan dia memiliki perbedaan dalam beramal. Posisinya berbeda, tempat amalnya berbeda, bebannya berbeda, karena posisinya berbeda, tempatnya berbeda, bebannya berada, potensinya yang berbeda, maka sorganya pun Allah telah siapkan banyak tergantung kepada kualitas amal seseorang. Disinilah visi sorgawi membedakan. Ketika visinya sorgawi, maka amal perbuatannya sorgawi. Makna perbuatan kita adalah perbuatan yang akan mengarahkan dan memasukkan kita ke dalam sorga. Mudah-mudahan hadirin sahabat berada, kita semuanya memiliki visi sorgawi yang jelas. Semakin jelas visi sorgawi, maka semakin baik akhlak kita, sikap perbuatan kita, dan akan merubah kehidupan kita, kebijakan kita, perbuatan dan tindakan kita. Milikilah visi sorgawi. Beginning with the sorgawi mindset. Mulailah dengan visi sorgawi, karena sorgawi itu akan mengarahkan, merubah, mendidik kita hari ini menjadi perilaku yang baik, positif, efektif, produktif, dan prestatif. Demikian kan Agus untuk perjumpaan materi awal ini. Tafadhol kalau ada yang bertanya, diskusi, atau menguatkan juga dipersilahkan. Baik, sahabat Asa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Ustaz Danang bisa ditutup present PowerPoint-nya, Ustaz. Baik, sahabat Asa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah menyampaikan atau sudah mendengarkan paparan dari Ustaz Danang, dan tadi sudah disampaikan beberapa hal yang diingatkan tentang sebuah visi yang begitu sangat
akan berpengaruh nanti pada apa yang kita akan lakukan. Mengingatkan kita juga sahabat Asa TV dimanapun Anda berada bahwa Adam ketika sebelum dikirimkan ke bumi, padahal itu adalah sebuah misi utama penciptaannya, Adam dikenalkan juga dengan surga. Adam diciptakan atau dikenalkan dengan sebuah suasana yang begitu sangat indah, yang mudah-mudahan ini pun bisa menjadi sebuah kerinduan buat kita manusia, karena kita pernah mengenal indahnya surga tersebut. Dan untuk itu sahabat Asa TV, tadi sudah disampaikan juga bahwa dengan visi yang terpattern, yang terfokuskan kepada surga, ini akan berpengaruh kepada cara-cara kita untuk menjalani kehidupan kita. Baik, untuk itu sahabat Asa TV, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang akan bergabung, kami mempersilahkan Anda sahabat bisa kirimkan pertanyaan Anda, bisa langsung di kolom komentar di channel kita. Silahkan untuk bisa sampaikan pertanyaannya atau juga bisa berbagi, bisa sharing, bisa berkomentar banyak hal untuk materi kita hari ini, yaitu Beginning with the Surga Vision bersama dengan narasumber kita Ustadz Nanang Mubarok. Beliau adalah penulis buku Kantorku Surgaku yang bisa juga dibaca, dan beliau seorang trainer yang banyak mengisi di beberapa tempat untuk membentuk sebuah visi yang tadi sudah disampaikan. Baik, untuk itu sahabat Asa TV, silahkan sahabat bisa bergabung bersama kami. Silahkan bisa langsung layangkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Baik, kalau kita bicara tentang, tadi sudah diingatkan Ustadz bahwa surga ini juga bertingkat-tingkat. Di akhir tadi disampaikan jannat, bahwa surga ini bertingkat-tingkat. Mengingatkan saya akan satu hal bahwa meskipun kita ini memiliki visi yang sama, yaitu visi surga, di sisi yang lain juga kita bicara tentang surga yang bertingkat-tingkat. Berarti kapasitas kita ini terakomodir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ketika kita punya visi tentang surga itu, kita bisa masuk surganya ini dengan berbagai hal. Nah Ustadz, kalau kita bicara tentang kapasitas dan peluang kita untuk masuk surga ini, bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan kapasitas kita? Dalam artian adalah kita tidak overestimasi terhadap diri kita, juga tidak underestimasi terhadap diri kita. Karena tentu ininya juga tidak baik. Ketika kita underestimate, maka kita menjadi minder. Ketika kita overestimate terhadap diri kita, juga menjadi over confidence. Bagaimana untuk menempatkan diri di jalan yang pas ini agar kita bisa mewujudkan visi surga dengan tadi kita pahami bahwa surga ini bertingkat-tingkat, berarti sesuai dengan kapasitas kita, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Halo Ustaz, suaranya mohon maaf kecil sekali Ustaz. Ya. Kang Agus, alhamdulillah, jazakallah. Ini visi ini berbicara masalah visi ini adalah berbicara masalah masa depan. Dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi Allah sudah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 bahwa Allah telah siapkan sorga. Namun kata kunci di sorganya ini, kalimat sorganya itu menggunakan kata jamak. Menggunakan kalimat banyak, bukan tunggal, bukan satu. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semuanya, bahwasannya sorga yang Allah siapkan itu bertingkat-tingkat, banyak tingkatannya, banyak pintunya, banyak sorga, banyak namanya. Nah, kenapa? Ini tadi sudah disampaikan oleh Kang Agus juga, bahwa Allah ingin mengakomodir tentang manusia yang memiliki aneka ragam potensi, aneka ragam kemampuan, kompetensi, juga adalah dia memiliki positioning pekerjaan di dunia yang berbeda-beda. Ada yang bebannya berat, ada yang posisinya sangat menggiurkan, kata orang, bahasanya adalah bahasa posisi basah, tempat basah gitu ya. Ada yang kering gitu ya. Tapi juga ada posisi-posisi yang dia basah tapi bebannya juga berat. Ada juga yang mengatakan ya tempat boleh kering tapi penghasilannya basah. Ini macam-macam saja. Nah, kenapa Allah memberikan kabar seperti ini? Agar kita bersungguh-sungguh di dunia ini untuk mencapai derajat mutu sorga yang tertinggi. Bukan hanya yang biasa, bukan begini.
Kalau begitu santai aja dah. Kan Allah telah siapkan sorga buat orang yang beriman. Nggak apa-apa deh di tamannya doang. Di pintunya doang. Nggak boleh begitu. Justru bagi orang beriman, dia harus punya motivasi spirit yang kuat untuk mendapatkan positioning di surga yang paling tinggi. Bukankah ketika kita mendapatkan sesuatu materi di dunia ini, kita ingin mendapatkan yang paling banyak? Kalau ada produk, ingin mendapatkan produk yang paling berkualitas, walaupun dengan harga yang murah, yang paling bagus. Kalau ingin dapat posisi yang paling terdepan, paling terkenal, paling populer, paling ingin diorangkan, kalau gaji ingin paling besar, kalau fasilitas ingin paling mewah, bukankah itu merupakan tabiat kita di dunia? Mestinya itu juga yang dimiliki oleh orang beriman untuk mengejar kualitas mutu tertinggi di hadapan Allah untuk mendapatkan sorga yang paling tinggi. Tadi kita sudah menyampaikan dan belajar tentang hadis Nabi yang mulia Muhammad SAW, hadis Imam Bukhari, bahwasannya jika engkau memohon, jika engkau meminta kepada Allah, jika engkau memiliki visi, maka milikilah atau mintalah kepada Allah sorga yang paling tinggi, yang paling berkualitas, yang paling dekat dengan Ar-Rahman, yang paling dekat dengan Allah, yaitu surga Firdaus. Bayangkan, jika ada seorang kekasih mencintai kekasihnya yang lain, bukankah ia ingin berdekat-dekatan terus? Ingin berdua-duaan terus? Kalau bahasa anak muda, ingin nempel terus, nemplok terus, tidak mau dipisahkan? Begitupun orang beriman. Jika Allah sudah kita jadikan sebagai kekasih kita, maka kita ingin berdekatan terus dengan Allah. Tempatnya itu ingin berdekatan dengan sang kekasih. Dan tempat di sorga yang berdekatan dengan sang kekasih Ar-Rahman itu adalah Al-Firdaus. Sorga Firdaus. Nah, karenanya sahabat Asa TV rahimakumullah, disinilah penting kiranya ayat ini memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kompetensi kita, profesionalitas kita, meningkatkan integritas kita, meningkatkan intelektualitas kita, emosionalitas kita, fisikalitas kita, spiritualitas kita. Terus kita tingkatkan sehingga kita bisa beramal dengan amal yang berkualitas, dengan amal yang mutunya tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita meraih sorga yang paling tertinggi. Karenanya orang beriman diajarkan bukan hidup mediocre atau standar-standar saja, melainkan hidup dengan kualitas tertinggi. Karenanya puasa pun Allah harapkan supaya menjadi the ultimate, the employee of Allah. The employee of Allah ini adalah derajat mutu tertinggi di hadapan Allah. The ultimate quality of human being. Agar kita kelak mendapatkan balasan surga yang tertinggi. Karenanya Kang Agus, ada korelasi antara peningkatan kualitas kompetensi kita hari ini agar bekerja dengan produktif, efektif, dan prestatif, dan akhirnya mendapat surga yang berkualitas, yang tertinggi. Karenanya orang yang beriman itu motivasinya diarahkan oleh visi surgawinya. Karenanya ia berusaha untuk mendapatkannya dengan cara berjuang sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana the employee of Allah menuntaskan misinya, accomplish of visi of mission. Bagaimana orang beriman berjuang untuk menuntaskan misi agar visinya otomatis dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dengan potensi-potensi yang telah Allah berikan ada dalam diri kita masing-masing. Demikian Kang Agus.
Baik, sahabat Asa TV dimanapun Anda berada, mungkin bila kita sederhanakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Nanang Mubarok, jadikan sebuah visinya kita ini bukan hanya dunia, tapi kemudian juga ada visi yang paling baik. Kalau visi dengan visi dunia saja ini bisa menghadirkan kerja-kerja keras dan kerja-kerja cerdas kita, apalagi jika visinya ini adalah menembus kehidupan dunia itu kepada kehidupan akhirat. Lalu kemudian tadi pun disampaikan bahwa tatkala kita bicara tentang kapasitas-kapasitas diri kita, betul bahwa kita ini harus melihat kepada potensi-potensi diri kita, sehingga kemudian kita tidak lepas dari potensi diri kita, tidak overestimate, karena tentu kita punya peran masing-masing, tidak juga underestimate, sehingga kita tidak mau berperan. Tetapi kemudian juga satu hal yang perlu untuk terus kita lakukan adalah menjadi versi terbaiknya diri kita di posisi kita sekarang. Di posisi kapasitas kita, tapi tetap kita menjadi versi-versi terbaik kita. Dengan cara apa? Meningkatkan berbagai hal, kita tingkatkan ilmu kita tingkatkan skill kita, kapasitas kita terus belajar sepanjang hayat kita, karena buktinya kalau kita bicara tentang surga, sampai kapan kita akan mengejar surga? Tentu sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan raga kita dari nyawa kita, memisahkan nyawa kita dari raga kita. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah untuk bisa menyederhanakan tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Nanang sebagai sebuah poin-poin kesimpulan. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita mengejar visi surga, lalu kita mulai bertindak dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita mulai petakan ada di manakah kita lalu lihat juga apakah kita sudah ada di dalam versi terbaik diri kita di peta posisi kita sekarang. Setelah itu, kita coba untuk terus tingkatkan. Masihkah ada yang bisa kita raih? Masihkah ada versi terbaik kita? Lalu insya Allah mudah-mudahan Allah akan mengabarkan tentang kabar surga untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Ustaz Nanang Mubarok, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kita di Asa TV Indonesia sore hari ini. Dan alhamdulillah juga untuk sahabat Asa TV dimanapun Anda berada yang sudah bergabung. Alhamdulillah, insya Allah besok hari kita akan berjumpa kembali di jam waktu yang sama, insya Allah jam 16.30 hingga 17.30. Untuk itu alhamdulillah karena waktu sudah habis, dan kita langsung pamit saja kepada sahabat Asa TV. Untuk itu terima kasih banyak sahabat Asa TV dimanapun Anda berada. Saya Agus Al-Muhajir beserta dengan narasumber kita Ustaz Nanang Mubarok dan juga kru yang bertugas sore hari ini mohon pamit. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.